warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan dari Allah SWT yang telah memberi rahmat, nikmat kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat sama-sama datang ke sekolah ini dalam rangka melaksanakan tugas kita masing-masing. Selanjutnya, selawat dan salam selalu kita diinginkan junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Ibu hormati Bapak, Ibu Majelis Guru SD 99 Koto yang hadir di ruangan ini pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan presentasi kinerja kepala sekolah di UPT SD Negeri 99 Koto. Baiklah, Ibu sebagai kepala sekolah Tati Jaswanti SPD dan di bawah pimpinan pengawas yaitu Ibu Rahmaizar SPD. Di sini Ibu akan menyampaikan presentasinya yaitu mengenai kinerja kepala sekolah. Ada 8 indikator, cuma yang Ibu ambil hanya satu, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau meningkatnya karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan wadah atau tempat bagi para pendidik untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di salah satu manfaat utama dari komunitas belajar adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui kegiatan berbagi praktik baik. Di sini peningkatan kerja kepala sekolah itu akan ada 3 pembagiannya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran di pembelajaran yang kita tingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kinerja sekolah mengenai sekolah. Yang ketiga, meningkatkan karir kepala sekolah. Dalam peningkatan kualitas pembelajaran itu ada beberapa bagian. Yang pertama, berbagi strategi atau metode pembelajaran yang efektif. Kita para guru dapat saling bertukar ide dan strategi pembelajaran yang telah terbukti berhasil di kelas mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Misalnya, kita di kelas, misalnya kelas 4, sudah meningkatkan strategi pembelajarannya. Misalnya dia memakai metode misalnya diskusi. Di dalam diskusi, misalnya dia telah berhasil mendidik anak-anaknya bekerja sama, saling membantu, dan saling berbagi. Berarti anak-anaknya sudah bisa berbicara, mengeluarkan pendapat, sudah berkarakter. Misalnya ini yang ditetapkan oleh ibu kelas 4 atau ibu Vera. Di dalam komunitas belajar, supaya kita sama semuanya, Bu Vera ini bisa membagikan kepada teman-temannya di dalam komunitas belajar tadi dan memberi contoh kepada teman-temannya, maka teman-temannya nanti juga bisa mengikuti jejak mereka. Jadi dengan demikian, kalau kita semua sudah bisa, berarti sekolah kita, pembelajaran kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antar guru. Berbagi praktik baik dapat mendorong kolaborasi agar guru untuk mengembangkan program dan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Melalui model ini, kita juga bisa
berhasil. Nanti dia diam-diam saja, biarkan guru lain tidak berhasil. Yang penting saya berhasil. Bukan demikian, tetapi di dalam Kombel itu akan kita bagi ilmu tadi. Jadi kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, mendorong refleksi diri. Guru didorong untuk merefleksikan praktik pembelajaran mereka sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain. Kita juga bisa belajar dari pengalaman teman, seperti yang Ibu katakan tadi. Misalnya salah seorang di antara teman kita sudah berhasil menerapkan cara ini. Nah, misalnya kemarin Ibu Deka menerapkan ujiannya pakai pakai komputer, pakai laptop. Lokal lain juga bisa. Kita berbagi ilmu. Kalau teman belum bisa, kita ajarkan. Jadi kita jangan, misalnya kita mentang-mentang kita yang pandai, biarkan saja teman yang tinggal. Atau kita yang tertinggal, kita tidak bisa merefleksi diri kita. Kita sok-sok jagoan. Jadi kita ini mari sama-sama berbagi di dalam komunitas belajar tadi. Karena komunitas belajar kita tahu tadi merupakan wadah tempat kita berbagi praktik baik. Selanjutnya, meningkatkan kinerja sekolah. Kalau kinerja kita guru sudah meningkat, dengan sendirinya kinerja sekolah juga akan meningkat. Kalau kinerja kita guru kurang, berarti sekolah imbasnya ke sekolah. Jadi kalau kinerja guru sudah baik, tentu kinerja sekolah juga akan baik. Meningkatnya hasil belajar siswa. Jadi kalau guru telah meningkat kinerjanya, dengan sendirinya anak didik kita tentu pembelajarannya juga akan meningkat, akan berhasil. Kalau kita misalnya itu saja metode yang kita tetapkan, berarti tidak ada perkembangan diri kita, juga tidak ada perkembangan untuk anak didik kita. Jadi kalau kita tidak tahu mana teman kita yang bisa, nanti kita bahas di dalam komunitas belajar. Selanjutnya, meningkatnya motivasi dan engajemen sekolah. Ada ibu yang tahu apa itu engajemen sekolah? Engajemen, apa itu engajemen? Jadi engajemen itu artinya hubungan antar siswa, hubungan interaksi antar siswa. Nah, jadi dengan meningkatnya kinerja sekolah, maka meningkat juga hubungan interaksi siswa. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka terlibat dalam pembelajaran yang aktif dan menarik. Jadi engajemen itu tadi hubungan interaksi antara siswa sama siswa, antara guru dengan siswa. Itu. Selanjutnya, meningkatnya kinerja sekolah yang ketiga itu meningkatnya reputasi sekolah. Reputasi sekolah. Sekolah yang memiliki reputasi baik dalam memberikan pendidikan berkualitas tinggi akan menarik lebih banyak siswa dan orang tua. Kalau reputasi sekolah, harga diri sekolah. Kalau sekolah kita baik proses pembelajarannya, baik kebersihannya, baik itu kegiatan-kegiatan di sekolah, dengan sendirinya akan menjadi sekolah idaman bagi anak-anak dan orang tua. Kenapa di luar sana sekolah swasta lebih diminati daripada sekolah negeri? Padahal di swasta bayarnya mahal, negeri gratis. Tapi mengapa banyak orang tua lari ke swasta? Karena swasta itu lebih baik reputasinya. Jadi kita berharap ke depannya sekolah kita juga akan menjadi sekolah yang
reputasi baik di masyarakat. Selanjutnya, apabila kinerja guru yang meningkat, kinerja sekolah dengan sendirinya, kinerja kepala sekolah, karir kepala sekolah juga akan meningkat. Meningkatkan kepemimpinan pedagogik. Kepala sekolah yang aktif dalam komunitas belajar menunjukkan komitmen terhadap pengembangan profesional guru dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas sebagai pemimpin sekolah. Dengan berjalannya komunitas belajar tadi, kita sudah dapat dari kinerja sekolah sudah baik, kinerja guru sudah baik. Dengan aktifnya komunitas belajar, kita akses di PMM, maka dunia akan membaca sekolah kita. Bagaimana sekolah kita? Dengan sendirinya, kalau sudah terbaca di dunia, di nasional, tentu dengan sendirinya ibu sebagai kepala sekolah akan bisa juga berinteraksi, berkomunikasi dengan kepala-kepala sekolah yang hebat di luar sana. Jadi harapan kita semoga komunitas belajar kita nanti akan lebih aktif untuk ke depannya. Mungkin sekarang masih belum, karena ibu juga masih belum bisa menjadi kepala sekolah yang profesional, karena mungkin kurangnya tadi kalau komunitas kita aktif, tentu banyak yang dapat ibu tanyakan kepada teman-teman kepala sekolah yang berada di luar sana. Yang kedua, meningkatkan jaringan profesional. Ini seperti yang tadi, berpartisipasi dalam komunitas belajar memungkinkan kepala sekolah untuk membangun jaringan profesional dengan kepala sekolah lain. Ini sudah dibahas juga. Kalau komunitas kita berjalan dengan baik, minimal 1 kali 1 bulan, kita akses di PMM seperti kata tadi, dengan sendirinya kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya juga akan bisa meningkatkan kinerjanya. Mungkin karena sekarang pemberitaan PMM belum begitu berjalan, maka ibu agak buntu juga mengenai kegiatan Pomber ini. Ini adalah bukti bahwa kegiatan PMR ini berhasil atau tidaknya. Penelitian Kemendikbudristek, sekolah-sekolah yang aktif dalam komunitas belajar memiliki tingkat literasi dan numerasi siswa yang lebih tinggi. Kalau dalam hasil pembelajaran berjalan dengan sendirinya, siswa akan memiliki literasi dan numerasi yang tinggi. Yang berikutnya lagi yaitu penelitian sebuah universitas negeri Jakarta menemukan bahwa kepala sekolah yang berpartisipasi dalam komunitas belajar lebih terampil dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif. Seperti dikatakan tadi, karena mungkin komunitas kita juga belum begitu berjalan, pengalaman yang kurang, maka ibu mungkin belum berhasil, belum terampil menjadi pemimpin yang kita harapkan. Jadi langkah-langkah kepala sekolah dalam peningkatan kinerja satuan pendidikan melalui komunitas belajar. Yang pertama, kepala sekolah dapat memprakarsai pembentukan komunitas belajar di sekolah. Kita telah membuat komunitas belajar kemarin, cuma saya masih belum aktif. Yang kedua, kepala sekolah dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan komunitas belajar. Kita masih belum aktif. Tiga, memfasilitasi diskusi dan berbagai praktik baik. Yang keempat, kepala
dalam komunitas belajar. Yang kelima, kepala sekolah dapat mendorong partisipasi guru dalam komunitas belajar. Yang keenam, menghargai dan mengakui prestasi guru. Jadi di sini mungkin itu yang Ibu sampaikan mengenai praktik mengajar di dalam Kombel. Sampai di sini, apakah ada yang akan Ibu Bapak tanyakan? Silakan. Selepas kita lanjut ke kesimpulan. Berbagi praktik baik dalam komunitas belajar merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau meningkatkan kinerja kepala sekolah. Jadi hanya praktik baik melalui Kombel satu-satunya wadah yang baik untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kinerja guru atau kinerja kepala sekolah. Dengan mendorong kolaborasi dan refleksi diri atas guru, komunitas belajar dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa seperti yang telah kita pelajari. Selain itu, kepala sekolah yang aktif dalam komunitas belajar menunjukkan kepemimpinan pedagogik yang kuat dan membangun jaringan profesional yang bermanfaat untuk pengembangan karir mereka di masa depan. Kita tahu komunitas belajar merupakan wadah untuk kita di sekolah untuk meningkatkan kinerja kita masing-masing. Maka kita berharap kedepannya mari lagi sama-sama kita mengaktifkan komunitas belajar kita bersama. Di dalam komunitas belajar kita bekerja sama, saling merangkul, saling berbagi, saling menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman. Mungkin pada saat ini itu yang bisa Ibu sampaikan. Salah jangka mohon maaf. Terima kasih atas